Pengertian sejarah. Sebelum kita mempelajari peristiwa masa lalu dan belajar dari sejarah, terlebih dahulu kita perlu memahami apakah sejarah itu. Secara etimologis, kata sejarah itu berasal dari bahasa Arab yaitu syajaratun, yang berarti pohon. Bentuk pohon ini kemudian dihubungkan dengan skema dari silsilah keluarga raja dari dinasti tertentu. Kata syajaratun kemudian diserap dalam bahasa Melayu berubah menjadi syajarah, dan bahasa Indonesia menyebutnya dengan sejarah. Kata sejarah di sini masih dalam arti yang semula, yaitu silsilah atau keturunan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberi definisi sejarah sebagai berikut. Asal-usul, keturunan atau silsilah. 2. Kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, riwayat Tambo. Yang ketiga, pengetahuan atau uraian tentang kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Sejarah dalam bahasa Inggris disebut history. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, historia, yang berarti informasi atau pencarian. New American Encyclopedia menyebutkan bahwa sejarah meliputi kegiatan-kegiatan manusia yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa tertentu, ditempatkan dalam sebuah urutan waktu, dan memuat keterkaitan antar peristiwa. Dalam bahasa Belanda, sejarah disebut Geschiedenis, yang mempunyai pengertian yang hampir sama, yaitu tentang suatu yang telah terjadi. Adapun pengertian sejarah menurut beberapa tokoh adalah sebagai berikut. Ibnu Khaldun 1332 sampai 1400 Masehi mendefinisikan sejarah sebagai catatan tentang manusia dan peradaban dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab dan akibat. R.G. Collingwood 1889 sampai 1943 mendefinisikan sejarah sebagai penyelidikan tentang hal-hal yang telah dilakukan manusia pada masa yang lampau. R. Muhammad Ali mendefinisikan sejarah sebagai berikut. Sejarah adalah keseluruhan perubahan, kejadian, peristiwa, dan kenyataan yang memang benar-benar terjadi di sekitar kita. Cerita tentang perubahan-perubahan itu sendiri, ilmu yang menyelidiki tentang perubahan-perubahan peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Jika kita kembali membaca definisi-definisi tentang sejarah, dalam sejarah terdapat tiga unsur penting, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Dalam semua peristiwa atau terjadi, manusia adalah pelaku dari semuanya. Peran manusia sangat menentukan. Peristiwa akan selalu melibatkan manusia di dalamnya. Sejarah yang kita jadikan pengetahuan atau sebagai bahan kajian adalah sejarahnya manusia. Peristiwa ataupun kejadian dari masa yang lalu selalu berlangsung dalam batasan ruang atau tempat tertentu. Unsur ruang yang menjadi tempat terjadinya peristiwa akan memberikan gambaran yang jelas kepada kita bahwa peristiwa itu memang ada dan nyata. Cara berpikir kronologis dan mempelajari sejarah. Sejarah mengajarkan kepada kita cara berpikir kronologis, artinya berpikir secara runtut sesuai dengan urutan waktu terjadinya suatu peristiwa. Konsep kronologis akan memberikan kepada kita gambaran yang utuh tentang peristiwa atau perjalanan sejarah dari tujuan aspek tertentu. Tujuan agar kita dapat dengan mudah menarik manfaat dan makna dari hubungan antar peristiwa yang terjadi. Perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup. Menurut M.D.J. Prespanegara dan Nugroho Noto Susanto
Sejarah alam semesta jauh lebih panjang dibandingkan sejarah umat manusia. Manusia baru muncul pertama kali kira-kira 3 juta tahun yang lalu, yaitu pada zaman yang disebut kala Pleistosen, 3 juta sampai 10.000 tahun yang lalu. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana munculnya manusia dan makhluk hidup, kita juga terlebih dahulu perlu mengetahui bagaimana alam semesta di dalamnya, termasuk bumi, tempat hidup dan berkembangnya manusia, muncul pertama kali. Asal-usul bumi dan makhluk. Para ilmuwan meyakini bahwa awal mula terbentuknya alam semesta, termasuk bumi, adalah terjadinya apa yang disebut Big Bang, ledakan dahsyat atau dentuman besar, sekitar 13,7 miliar juta tahun lalu. Ledakan tunggal ini melontarkan materi dalam jumlah sangat besar ke segala penjuru alam semesta. Materi-materi ini kemudian mengisi alam semesta ini dalam bentuk bintang, planet, debu, kosmis, asteroid atau meteor, energi dan partikel lainnya di alam semesta ini. Ringkasnya, membentuk sistem tata surya. Sebagai hasil dari lontaran dahsyat itu, bumi awalnya berbentuk gumpalan gas yang panas dan terus-menerus berputar. Semakin lama semakin mendingin dan akhirnya berbentuk seperti bola padat. Proses ini berjalan cukup panjang, berevolusi kurang lebih 2,5 miliar tahun hingga mencapai keadaan seperti sekarang. Menurut teori geologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bumi secara keseluruhan, proses perkembangan bumi ini dibagi menjadi 4 tahapan masa, yaitu masa Arkaikum, masa Paleozoikum, masa Mesozoikum, dan masa Neozoikum. Masa Arkaikum, masa ini merupakan masa yang tertua, diperkirakan pada 2, miliar tahun yang lalu. Keadaan bumi masih labil, masih menyerupai gumpalan bola gas, dan kulit bumi juga sedang dalam proses pembentukan. Masa Paleozoikum, masa ini berlangsung sekitar 500 sampai 245 juta tahun yang lalu. Belum dapat dikatakan demikian. Secara berangsur temperatur bumi mendingin dan mulai terlihat adanya tanda-tanda kehidupan berupa makhluk hidup bersel satu atau yang lebih dikenal dengan nama mikroorganisme. Masa Mesozoikum. Masa Mesozoikum juga dikenal sebagai zaman reptil. Dinosaurus menjadi penguasa hampir sepanjang masa ini. Namun, kemudian punah secara mendadak pada 65 juta tahun yang lalu. Kepunahan massal ini diperkirakan akibat tumbukan meteoroid raksasa yang membuat bumi diliputi debu. Pada akhir masa ini mulai muncul jenis mamalia. Masa Neozoikum. Pada masa ini hewan berukuran besar sudah mulai jauh berkurang. Masa ini dibedakan menjadi 2 zaman, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Zaman tersier ini berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu. Hal ini terpenting pada zaman ini adalah munculnya jenis primata seperti kera. Zaman kuarter. Zaman ini dibagi ke dalam 2 kata, yaitu kata Pleistosen atau Peluvium dan kata Holozen atau Aluvium. Pada kata Pleistosen diperkirakan manusia purba mulai muncul, dan pada kala Holozen manusia purba telah berkembang lebih sempurna lagi, yaitu jenis Homo sapiens dengan ciri-ciri seperti manusia sekarang. Perkembangan makhluk hidup. Telah dijelaskan bahwa kehidupan itu muncul pertama kalinya pada masa Paleozoikum, lalu berkembang pada masa Mesozoikum, selanjutnya pada masa Neozoikum. Tepatnya pada kala
Pleistosen, manusia purba mulai muncul. Bahkan pada kala Holosen, masa Neozoikum, manusia purba telah berkembang lebih sempurna lagi, yaitu dengan munculnya jenis Homo sapiens yang ciri-cirinya mirip dengan manusia sekarang.